down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Wahyu Naimatul Hasanah, Saya Alfi Sahri. Saya Adelina Prasalia. Saya Vina Amalia Taufik. Saya Awal Fadilah. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas proyek kalkulus peubah banyak tentang aplikasi turunan parsial dan integral dalam bidang lain dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Yerizon MSI. Nah, di sini kami akan membahas tentang aplikasi turunan parsial dalam bidang ekonomi dan aplikasi integral lipat dalam bidang teknik industri. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu turunan parsial yang akan disampaikan oleh Alfi. Kepada Alfi, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang turunan parsial. Jadi misal Z sama dengan F dari X, Y adalah fungsi dengan dua variabel bebas X dan Y. Karena X dan Y variabel bebas, maka terdapat beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, Y dianggap tetap, sedangkan X berubah-ubah. Yang kedua, X dianggap tetap, sedangkan Y berubah-ubah. Dan yang ketiga, X dan Y berubah bersama-sama sekaligus. Pada kasus 1 dan 2 di atas mengakibatkan fungsinya menjadi fungsi satu peubah, sehingga fungsi tersebut dapat diturunkan dengan menggunakan definisi turunan pertama yang telah dipelajari pada kalkulus diferensial. Untuk definisi, misal Z sama dengan F dari X, Y adalah fungsi dua peubah yang terdefinisi pada interval tertentu, maka turunan parsial pertama Z terhadap X dinotasikan dengan F sub X sama dengan turunan parsial Z terhadap X, dan didefinisikan oleh turunan parsial Z terhadap X sama dengan limit untuk delta X mendekati 0 dari F buka kurung X ditambah delta T, Y tutup kurung dikurangi F buka kurung X, Y tutup kurung dibagi delta X. Lanjut. Dan turunan parsial pertama Z terhadap Y dinotasikan dengan F sub Y sama dengan turunan parsial F terhadap Y sama dengan turunan parsial Z terhadap Y. Dan didefinisikan oleh turunan parsial Z terhadap Y sama dengan limit untuk delta Y mendekati 0 dari F buka kurung X, Y ditambah delta Y tutup kurung dikurangi F buka kurung X, Y tutup kurung dibagi delta Y. Lalu selanjutnya ada turunan parsial kedua yang dimana ada 4 kombinasi. Yang pertama itu turunan parsial terhadap X dari turunan parsial F terhadap X sama dengan turunan parsial kuadrat F terhadap X kuadrat sama dengan F sub X sub X. Lalu yang kedua ada turunan parsial terhadap Y dari turunan parsial F terhadap X sama dengan turunan parsial kuadrat F terhadap Y terhadap X sama dengan F sub X sub Y. Lalu yang ketiga ada turunan parsial terhadap Y dari turunan parsial F terhadap Y sama dengan turunan parsial kuadrat F terhadap Y kuadrat sama dengan F sub Y sub Y. Lalu yang terakhir ada turunan parsial terhadap X dari turunan parsial F terhadap Y sama dengan turunan parsial kuadrat F terhadap Y terhadap X sama dengan F sub Y sub X. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya adalah aplikasi turunan parsial dalam bidang ekonomi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Penerapan penggunaan turunan parsial matematika dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Hampir di setiap bidang itu ada. Nah, pada bidang ekonomi, fungsi turunan parsial dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total.
Para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai dC per dx turunan C terhadap X. Dengan demikian, dapat didefinisikan harga marginal sebagai dP per dx, pendapatan marginal sebagai dR per dx, dan keuntungan marginal sebagai dP per dx. Next. Nah, di sini ada contoh soal penerapannya. Sebuah perusahaan mempunyai biaya 3.000 ditambah 4x dikurang 0,001x kuadrat dengan jumlah persatuan x sama dengan 1.000. Tentukan biaya rata-rata dan biaya marginal. Diketahui, Cx sama dengan 3.000 ditambah 4x dikurang 0,001x kuadrat dan x-nya itu sama dengan 1.000. Biaya rata-ratanya itu Cx per X sama dengan 3.000 ditambah 4X dikurang 0,001X kuadrat per 1.000. Nah, kita substitusi nilai X sama dengan 1.000 ke dalam persamaannya, sehingga didapat 3.000 ditambah 4 dikali 1.000 dikurang 0,001 dikali 1.000 kuadrat per 1.000. Didapat 6.000 per 1.000 sama dengan 6. Maka biaya rata-rata persatuannya yaitu 6 kali 1.000 sama dengan Rp6.000. Biaya marginal sama dengan dC per dx. 4 dikurang 0,002x. Nah, kita substitusi nilai x-nya itu sama dengan 1.000. Sehingga didapat 4 dikurang 0,002 dikali 1.000. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka biaya marginalnya adalah 2 kali 1.000 sama dengan Rp2.000 pada X sama dengan 1.000. Nah, dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa dibutuhkan Rp6.000 untuk memproduksi 1.000 barang pertama dan membutuhkan Rp2 untuk membuat satu barang setelah barang yang ke-1.000. Sehingga hanya dibutuhkan Rp2.000 untuk membuat 1.000 barang yang sama. Sekian dari saya. Selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam materi integral. Nah, kita akan masuk dalam aplikasi integral lipat 2 dalam bidang teknik industri yang akan disampaikan oleh Adelina. Kepada Adel, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi integral lipat 2 dalam bidang teknik industri. Integral lipat 2 banyak digunakan dalam teknik industri untuk menghitung massa, pusat massa, distribusi tekanan, serta luas atau volume material dalam proses produksi. Perhitungan ini membantu insinyur merancang komponen yang seimbang, menganalisis beban kerja mesin, dan memastikan kualitas produk tetap merata. Secara umum, kalkulus terbukti diterapkan di berbagai bidang dan memberikan manfaat nyata dalam mempermudah serta meningkatkan efisiensi kehidupan sehari-hari. Next. Nah, kita langsung masuk dalam materi integral lipat 2. Definisi dari integral lipat 2. Misalkan, f suatu fungsi 2 peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Limit non partisi P mendekati 0, sigma K sama dengan 1 sampai N, F buka kurung X bar K, Y bar K dikali delta AK ada, kita katakan F dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut, integral lipat 2 di atas daerah R, F, X, Y, dA sama dengan integral lipat 2 di atas daerah R, F, dalam kurung X, Y, dx dy. Kemudian, dalam integral lipat 2 juga terdapat materi mengenai massa dan pusat massa. Penerapan integral lipat 2 selain untuk mencari luas daerah dan volume benda pejal, penerapan lain yaitu mencari massa, pusat massa, dan momen inersia. Nah, di sini sudah ada dua gambar yang merupakan lamina dengan kerapatan delta X, Y. Next. Lanjut pada materi massa, andai suatu lamina mencakup daerah D di bidang XY dan jika kerapatan
Massa atau satuan luas di X, Y dinyatakan oleh delta X, Y. Partisikan daerah D dalam persegi panjang kecil R1, R2 hingga RK. Ambil titik XK, YK pada RK. Massa RK secara hampiran M sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N delta X bar K, Y bar K dikali A RK. Massa M diperoleh dengan mengambil limit rumus di atas untuk norma partisi mendekati 0, sehingga limit P mendekati 0, sigma K sama dengan 1 hingga N delta X bar K, Y bar K dikali A RK. Limit jumlah tersebut membentuk integral lipat, yaitu M sama dengan integral lipat 2 di atas daerah D, delta X, Y, dA. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi pusat massa akan dijelaskan oleh Fadila. Kepada Dila, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, materi pusat massa. Jika M1, M2 hingga Mn adalah kumpulan titik massa yang masing-masing ditempatkan di X1, Y1, X2, Y2 hingga Xn, Yn pada bidang, maka momen total terhadap sumbu Y dan sumbu X, My sama dengan sigma K sama dengan 1 hingga N, XK dikali MK, MX sama dengan sigma K sama dengan 1 hingga N, YK dikali MK, koordinat X bar, Y bar dari pusat massa, X bar sama dengan M besar Y per M sama dengan integral lipat 2 di atas daerah S X dikali delta X, Y dA per integral lipat 2 di atas daerah S delta X, Y dA. Dan Y bar sama dengan M besar X per M sama dengan integral lipat 2 di atas daerah S Y dikali delta X, Y dA per integral lipat 2 di atas daerah S delta X, Y di dA. Pusat massa di atas jika lamina tersebut tak homogen atau kerapatan tak sama, tapi jika kerapatannya sama, homogen, maka pusat massa menjadi X bar sama dengan delta integral lipat 2 di atas daerah S X dA per integral per delta integral lipat 2 di atas daerah S dA, dan Y bar sama dengan delta integral lipat 2 di atas daerah S Y dA per delta integral lipat 2 di atas daerah S dA. Next. Baiklah, untuk contoh soalnya, dalam sebuah perusahaan pengembangan sistem industri, pusat massa mesin, suspensi, dan peredam ditentukan oleh Y lebih besar dari 0, Y lebih kecil dari 4, dikurang X kuadrat, di mana kerapatan pada titik X, Y sebanding dengan jarak antara X, Y dan sumbu X. Karena mesin simetris terhadap sumbu Y dan delta X, Y sama dengan K kali Y, pusat massa berada pada sumbu tersebut. Tentukan pusat massa untuk mengidentifikasi efisiensi dan keselamatan operasi industri. Dapat dilihat pada gambar untuk menentukan batas X, yaitu negatif 2 dan 2, dan untuk batas Y-nya adalah 0 dan 4 dikurang X kuadrat. Baik, materi selanjutnya itu adalah penyelesaian soal yang akan disampaikan oleh Vina. Kepada Vina, disilakan. Baiklah, selanjutnya adalah penyelesaian dari soal tersebut. Nah, yang pertama kita akan mencari massanya, yaitu M sama dengan integral lipat 2 di atas daerah S delta X, Y dA. M sama dengan integral X sama dengan negatif 2 sampai 2, integral Y sama dengan 0 sampai 4 dikurang X kuadrat,
kita substitusikan delta X, Y yaitu K dikali Y dy dx sama dengan integral X sama dengan negatif 2 sampai 2 kita integralkan terhadap Y sehingga K Y kuadrat per 2 Y sama dengan 0 sampai 4 dikurang X kuadrat dx sama dengan K per 2 integral X sama dengan negatif 2 sampai 2 Y kuadrat untuk Y sama dengan 0 sampai 4 dikurang X kuadrat dx sama dengan K per 2 integral X sama dengan negatif 2 sampai 2. Nah, kita substitusikan Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat sehingga 4 dikurang X kuadrat dalam kurung dikuadratkan dx sama dengan K per 2 integral X sama dengan negatif 2 sampai 2 kita kuadratkan yang di dalam kurung sehingga menjadi 16 dikurang 8x kuadrat ditambah x pangkat 4 dx. Nah, sama dengan K per 2 kita integralkan yang di dalam kurung sehingga 16x dikurang 8 per 3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 5 per 5 x sama dengan negatif 2 sampai 2. Nah, sama dengan K per 2 kita substitusikan yang pertama itu x-nya sama dengan 2 sehingga 16 dikali 2 yaitu 32 dikurang 8 per 3 x pangkat 3 yaitu 2 pangkat 3 8 dikali 8 yaitu 64 per 3 ditambah x pangkat 5 per 5 yaitu substitusikan x-nya sama dengan 2 sehingga 2 pangkat 5 per 5 yaitu 32 per 5 dikurang dengan negatif 32 ditambah 64 per 3 dikurang 32 per 5. Nah, sama dengan K per 2, kemudian kita samakan untuk penyebutnya yaitu 15 sehingga 480 dikurang 320 ditambah 96 per 15 dikurang dengan negatif 480 ditambah 320 dikurang 96 per 15. Nah, sama dengan K per 2, kita operasikan dikurang dan kita jumlahkan sehingga hasilnya itu 256 per 15 dikurang dengan negatif 256 per 15. Nah, sama dengan K per 2 kita jumlahkan yang berada di dalam kurung yaitu 256 per 15 ditambah 256 per 15 sehingga K per 2 itu dikali dengan 512 per 15. Nah, 512 dibagi 2 itu 256 dikali K dibagi 15 sehingga hasilnya untuk massa yaitu 256K per 15. Next. Nah, selanjutnya kita akan mencari MX-nya yaitu dengan rumus integral lipat 2 di atas daerah S Y delta X, Y dA sama dengan integral X sama dengan negatif 2 sampai 2 integral Y sama dengan 0 sampai 4 dikurang X kuadrat Y kita substitusikan untuk delta X, Y dengan K dikali Y dy dx sama dengan integral X sama dengan negatif 2 sampai 2 integral 0 Y sama dengan 0 sampai 4 dikurang X kuadrat K Y kuadrat dy dx sama dengan integral X sama dengan negatif 2 sampai 2 kita integralkan untuk terhadap Y terlebih dahulu sehingga K Y pangkat 3 per 3 Y sama dengan 0 sampai 4 dikurang X kuadrat dx sama dengan kita keluarkan bagian konstantanya sehingga K per 3 integral X sama dengan negatif 2 sampai 2 yaitu Y pangkat 3 Y sama dengan 0 sampai 4 dikurang X kuadrat dx sama dengan K per 3 integral X sama dengan negatif 2 sampai 2. Nah, kita substitusikan Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat.
Sehingga 4 dikurang X kuadrat, yaitu dipangkatkan 3 dx. Sama dengan K per 3 integral negatif X sama dengan negatif 2 sampai 2, yaitu kita pangkat 3 kan yang di dalam kurung, yaitu dihasilkan 64 dikurang 48 X kuadrat ditambah 12 X pangkat 4 dikurang X pangkat 6 dx. Sama dengan K per 3 kita integralkan, yaitu yang di dalam kurung, sehingga menjadi 64X dikurang 16X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 5 per 5 dikurang X pangkat 7 per 7, yaitu untuk X-nya negatif 2 sampai 2. Nah, sama dengan K per 3, kita substitusikan. Yang pertama untuk X-nya sama dengan 2. 64 dikali 2 yaitu 128, kemudian 16X pangkat 3 yaitu 2 pangkat 3, 8 dikali 16 yaitu dikurang 128 ditambah 384 per 5 dikurang 128 per 7 dikurang negatif 128 ditambah 128 dikurang 384 per 5 ditambah 128 per 7 sama dengan K per 3 yaitu 2688 dikurang 680 per 35 yaitu kita samakan penyebutnya dikurang negatif 2688 ditambah 640 dibagi 35 sama dengan K per 3 2048 per 35 dikurang negatif 2048 per 35. Nah, kita kurangkan sehingga hasilnya K per 3 dikali dengan 4096 per 35. Nah, kita kalikan sehingga hasil dari MX-nya yaitu 4096K per 105. Next. Nah, sehingga kita dapat Y-bar-nya yaitu MX per M. Nah, MX kita substitusikan yaitu 4096K per 105 dibagi dengan 256K per 15. Kita uraikan menjadi perkalian, yaitu 4096K per 105 dikali 15 per 256K. Sehingga kita dapat Y-bar-nya adalah 16 per 7. Jadi, karena tadi dia terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sehingga pusat masanya adalah 0,16 per 7. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi turunan parsial dan integral adalah konsep kalkulus yang penting dan sangat luas penerapannya. Dalam ekonomi, turunan parsial membantu untuk menganalisis perubahan produksi, biaya atau keuntungan saat satu variabel berubah. Dalam teknik industri, integral lipat itu digunakan untuk menghitung massa, pusat massa, dan distribusi material untuk perancangan dan analisis komponen. Nah, secara keseluruhan, kedua konsep ini itu mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, efisien, dan bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami terkait aplikasi turunan parsial dan integral dalam bidang lain. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.